Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1099 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kembalinya Raja Bekori ke kerajaan Sorbet. Seperti yang kita tahu, dulu dia pernah digulingkan oleh tentara pembebasan sehingga dia melarikan diri dari sana. Namun, dia mendengar tentang peristiwa di kerajaan Goa, di mana raja kerajaan tersebut membakar Great Terminal. Jadi, Bekori pun berniat untuk melakukan hal yang sama. Sang raja kejam itu membakar desa-desa dan menembak orang-orang yang protes terhadapnya. Aksi Raja Bekori membuat para lansia mengadu kepada Kuma, sehingga Kuma tidak bisa tinggal diam. Kuma yang sudah tidak tahan lagi segera menghancurkan kastil dan mengalahkan Raja Bekori. Peristiwa ini dikenal sebagai revolusi satu orang di Sorbet. Kekuatan besar Kuma memang bisa membuat dirinya untuk melakukan hal itu sendirian. Tak lama setelah peristiwa itu, di Marijois, Gorosei Saturn mendengar kabar bahwa ada raja baru di kerajaan Sorbet. Raja yang baru itu adalah Kuma, sebab dia tidak bisa menolak permintaan rakyat yang menginginkan hal tersebut. Kuma sebagai pelindung para rakyat di sana memang pantas untuk menjadi raja, namun walau menyandang status raja, tapi Kuma sebenarnya masih tinggal di gereja dan pemerintahan kerajaan Sorbet dijalankan oleh Raja Bulldog yang merupakan raja 2 generasi lalu. Pada suatu hari, Bonnie secara tidak sengaja memakan buah iblis Toshi-Toshinomi yang memberinya kemampuan untuk bisa memanipulasi usia. Ketika Bonnie berubah menjadi dewasa menggunakan kemampuan dari buah iblis itu, orang-orang pun kaget dan salah mengira bahwa Bonnie adalah Genie. Suatu ketika, Raja Bulldog bersama dengan ibunya yang bernama Connie mengunjungi gereja tempat tinggal Kuma. Saat melihat Connie, Bonnie pun menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi tua, sehingga Bonnie versi tua menjadi sangat mirip dengan Connie. Maksud kedatangan Raja Bulldog ke gereja Kuma adalah untuk memberitahu kabar buruk. Rupanya, Bekori yang sebelumnya telah melarikan diri, kini datang kembali. Bahkan, ada pihak pemerintah dunia yang ikut bersama Bekori, sebab telah tersiar kabar bahwa Kuma menggulingkan Bekori dan merebut kerajaan dari tangannya, sehingga Kuma dianggap sebagai penguasa jahat kerajaan Sorbet. Pemerintah dunia pun mengirim pasukan angkatan laut untuk membantu Bekori demi merebut kembali kerajaan tersebut. Mendengar hal itu, langsung membuat Kuma beraksi. Dia memutuskan untuk mengalahkan Bekori selamanya, tapi Kuma tahu bahwa dia tidak akan bisa lagi tinggal di kerajaan Sorbet setelah itu. Kuma pun mempercayakan kerajaan Sorbet kepada Raja Bulldog. Sang raja itu mengajak Bonnie untuk tinggal di kastil dan memastikan bahwa gadis itu tidak akan terpapar cahaya langsung, karena penyakit sapir scale yang dialami Bonnie tidak boleh terkena cahaya. Kemudian, Kuma menghadapi Bekori di lautan, di mana raja itu ditemani oleh armada angkatan laut. Bekori pun memerintahkan para pasukan angkatan laut untuk membunuh Kuma, dan dia juga menyebut Kuma sebagai tyrant yang merampas kerajaan Sorbet dari Bekori. Kuma pun mengalahkan armada angkatan laut itu dan menenggelamkan semua kapal mereka. Setelah itu, Kuma pun melarikan diri ke lautan dan menjadi seorang bajak laut. Setelah menjadi bajak laut, Kuma mendapat banyak julukan jahat dan dia pun memiliki bounty yang cukup tinggi. Sementara itu, Bonnie tinggal di bawah asuhan Connie di kastil kerajaan Sorbet. Bonnie pun sempat mengatakan cita-citanya bahwa pada usia 10 tahun, dia akan menjadi bajak laut seperti Kuma. Sebagai seorang bajak laut, Kuma mengelilingi dunia dengan tujuan mencari obat penyakit Bonnie. Dia telah mengunjungi berbagai pulau. Beberapa di antaranya adalah pulau-pulau tempat dia mengirim kru bajak laut topi jerami 2 tahun lalu. Kuma terlihat berbicara dengan orang-orang di pulau-pulau itu. Jadi semua pulau tempat bajak laut topi jerami time skip pernah didatangi oleh Kuma. Dengan begitu, kemungkinan besar Mihawk juga adalah teman Kuma. Pada suatu momen, dia bertemu kembali dengan Dragon di kapal Wind Granma. Dari nama kapal Dragon yang berarti angin, semakin menguatkan bahwa Dragon adalah pengguna buah iblis Logia Angin. Semua komandan pasukan revolusi yang ada saat ini terlihat di kapal tersebut, yang menandakan bahwa orang-orang itu telah bergabung dengan Dragon sejak lama.
Meski begitu, Sabo dan Koala tidak ada di sana. Mungkin karena mereka sedang bertugas di tempat lain. Dragon pun memberitahu Kuma bahwa Ivankov dan Inazuma telah tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian Belo Betty berkata kepada Kuma bahwa dia ingin menjadi komandan timur pasukan revolusi. Tapi Dragon tidak akan memberikan posisi itu kepadanya sebelum mendapat izin dari Kuma. Mengingat dulu itu adalah posisi yang ditempati oleh Ginny. Kuma pun memberi izin, sehingga seperti yang kita tahu bahwa Belo Betty menjadi komandan timur pasukan revolusi. Setelah itu, Dragon berbicara kepada Kuma mengenai Vegapunk. Dia merekomendasikan Kuma menemui Vegapunk untuk membicarakan terkait penyakit Bonnie. Kuma pun berterima kasih kepada Dragon. Dia juga bilang pasti akan menemui Dragon kembali setelah Bonnie berhasil sembuh. Lalu, Dragon menjawab, serahkan saja takdir pada hembusan angin. Lagi-lagi, elemen angin disebutkan, semakin menguatkan bahwa kekuatan Dragon adalah logia angin. Dari beberapa momen yang sudah diperlihatkan, memang terlihat bahwa selalu ada angin besar saat kemunculan Dragon. Di sekeliling kaki Dragon juga terlihat ada angin mengitarinya. Kekuatan angin pun bisa merubah cuaca dengan cara menggeser awan. Jadi, bisa dibilang kekuatan angin adalah logia yang sangat kuat. Kembali ke Bonnie, dia telah belajar cara bertarung dan bahkan bisa mengalahkan orang dewasa dalam pertarungan tangan kosong. Kuma pun datang ke kerajaan Sorbet untuk menemui Bonnie. Dia membawa gadis itu menuju ke Pulau Egghead. Di sana, mereka bertemu dengan Vegapunk yang masih memiliki kepala besar. Bonnie bermain dengan Sentomaru, sementara Kuma dan Vegapunk berbicara. Vegapunk berkata bahwa penyakit Bonnie bisa disembuhkan menggunakan teknologi transplantasi sel. Namun, diperlukan biaya yang sangat mahal untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, Vegapunk menguji darah Kuma, dan dia juga menjadi tahu bahwa Kuma adalah seorang bajak laut, sehingga Vegapunk bingung mengapa Kuma menemuinya. Kuma pun menjelaskan bahwa itu adalah rekomendasi dari Dragon. Lalu, Vegapunk meminta Kuma untuk menjadi subjek dari pasukan klon yang hendak diciptakan Vegapunk. Jika Kuma mau, maka Vegapunk akan menyembuhkan Bonnie secara gratis. Kuma pun setuju, tapi dia juga bertanya apa yang akan Vegapunk lakukan dengan pasukan klon itu. Vegapunk menjelaskan bahwa pasukan klonnya akan menjadi angkatan laut dan mengalahkan para bajak laut jahat. Sementara itu, di Marijois, ternyata Gorosei Saturn menyadap pembicaraan Vegapunk dengan Kuma. Saturn pun berkata bahwa Vegapunk tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan ini. Saturn memiliki ide lain terkait tentang Kuma. Kembali ke Pulau Egghead, Kuma dan Vegapunk masih berbincang. Kuma pun bilang bahwa dia adalah seorang pecinta damai, atau yang disebut juga pasifista. Nama pasifista itulah yang kemudian Vegapunk gunakan untuk pasukan klonnya. Sepertinya Saturnlah yang akan memerintahkan Vegapunk untuk membuat Kuma menjadi pasifista seutuhnya. Saturn memang harus benar-benar dihabisi pada masa sekarang ini, karena dia adalah sumber masalah yang sangat besar. Dragon pasti akan bertindak saat tahu bahwa Saturn berada di Pulau Egghead. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1099. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.